Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sesuai dengan judul yang tertera di thumbnail, video ini akan membahas mengenai simulasi fotolistrik menggunakan aplikasi PET. Dan dalam penjelasan video ini akan dibimbing atau dijelaskan oleh Melania Asumtapuang dengan nomor induk mahasiswa 16118007 dari program studi pendidikan fisika Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, tahun ajaran 2020-2021. Jadi kita langsung saja. Efek fotolistrik ini, simulasi ini ditemukan oleh Lenard pada tahun 1900. Itu berarti pada abad ke-19. Jadi Lenard ini merupakan salah satu penyidik. Lenard berhasil memantulkan cahaya atau foton memantulkan cahaya atau partikel elektron menggunakan simulasi ini. Jadi simulasi ini ditemukan oleh Lenard itu sendiri. Beliau itu sendiri. Di sini kita bisa lihat langsung saja pada bagian-bagiannya. Ini adalah datangnya sumber cahaya menggunakan intensitas dalam berupa persen. Lalu ada panjang gelombang atau frekuensi. Panjang gelombang beda dengan frekuensi ya. Panjang gelombang lambda, frekuensi F. Panjang gelombang bisa juga ditentukan dia punya frekuensi pada spektrum cahaya, ini ultraviolet. Kemudian sasarannya yang berwarna ungu pada kedua papan ini hanya terdapat salah satu saja sasarannya, yaitu pada penyangga katoda. Ini penyangga katoda, ini anoda. Katoda itu papan yang mengikat muatan positif, lalu anoda ini mengikat muatan negatif, yang akan muatan negatif, partikel yang mengikat partikel yang bermuatan negatif. Partikel bermuatan negatif itu elektron, partikel bermuatan positif itu proton disebutnya. Jadi sasarannya ini atau papan logam itu mempunyai beberapa jenis, yaitu natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium. Kemudian nanti pada saat terjadi pemantulan, jika terjadi pemantulan, maka dia akan masuk pada rangkaian dengan memiliki arus, lalu adanya beda potensial. Jadi fungsi beda potensial ini mengatur diterima atau tidak diterimanya suatu elektron. Jadi foton itu dapat dipantulkan menjadi partikel-partikel elektron. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Intensitas kita coba kasih naik, coba ke berapa persen? 40 ya. Kita 40, coba 40 saja. Kalau bisa sampai di 40. Kalau tidak ya berarti ya 41%. Dengan panjang gelombangnya tetap 400 nanometer. Sasarannya natrium. Di sini ketika kita menambahkan intensitas, maka kita bisa lihat adanya pancaran cahaya ya terhadap sasaran. Jadi sasarannya itu pertama natrium. Jangan lupa untuk klik play sehingga nanti kita bisa lihat. Jadi inilah hasilnya. Elektron bergerak begitu banyak ya. Begitu banyak dan ternyata memiliki arus 0,057. Di sini beda potensialnya tetap 0. Kita coba lagi untuk sasarannya itu seng. Seng tidak terjadi apa-apa ya, arusnya 0. Kemudian kita coba tembaga. Oke. Tidak ada juga. Lalu platinum. Oke, tidak ada. Lalu kalsium. Kalsium ternyata ada. Tidak begitu banyak, tetapi menghasilkan.
namun arusnya itu tidak mencapai, arusnya masih tetap 0 ya. Berarti kalsium ini sasarannya kurang kuat biarpun menghasilkan elektron, namun arusnya sangat kecil. Dan kita coba menggunakan beda potensial. Jadi sesuai teori itu bilang beda potensial ini tidak ada kaitannya dengan intensitas cahaya, tidak ada kaitannya dengan ini. Jadi dia ini hanya mengatur anoda ini. Kita coba ke diserap ya. Kemudian kalau negatif, dia kembali. Ya benar ya, sesuai dengan teori ini membuktikan bahwa anoda ini, papan ini, anoda ini bisa diatur melalui beda potensial, jadi tidak tergantung pada intensitas. Kita kembalikan pada 0 lagi, berjalan seperti biasa. Dengan ini dapat kita apa yang terjadi? Dengan begini dapat kita simpulkan bahwa satu hal lagi yang saya baru ingat, elektron yang terpantulkan, yang terbiaskan atau yang terpantulkan ya dari papan logam ini memiliki momentum, memiliki energi dan momentum sebenarnya, tapi itu lebih nanti ke efek Compton. Kita bicara mengenai efek fotolistrik. Jadi dia memiliki energi, dan energi ini bisa dihitung karena tergantung pada frekuensi dan papan logamnya, sesuai dengan yang Einstein katakan pada tahun 1905, bahwa foton itu bersifat partikel yang memiliki momentum dengan energinya bergantung pada frekuensinya, atau E sama dengan H kali F. Tetapi tergantung yang diterimanya, yaitu papan logamnya, sasarannya. Sasarannya ini disebut dalam rumus itu sebagai, dia punya pada kapasitasnya itu ditulis dengan simbol C. Maka E sama dengan energi elektron ini sama dengan tetapan Planck sebanding dengan tetapan Planck kali frekuensi dari ini cahaya, dari spektrum cahaya dikurangi dengan psi. Sekian dari presentasi saya. Untuk lebih jelas mengenai materi, silakan teman-teman mencarinya, karena di sini saya hanya menjelaskan mengenai simulasi ini. Sekian dan terima kasih.